Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ervin dari Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Integrasi Sistem Informasi, Etika dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Era Digital, yang terbagi menjadi 6 bab. Nah, kali ini saya akan membahas dari bab 1 terlebih dahulu. Nah, di bab 1 ini saya memiliki judul Sistem Informasi dan Keunggulan Kompetitif. Nah, sekarang kita langsung saja ke materinya. Nah, di bab 1 ini terbagi menjadi 6 submateri, yaitu materi pertama adalah sistem informasi pendukung level organisasi, yang kedua adalah sistem informasi strategis atau SIS dan keunggulannya, yang ketiga adalah keunggulan kompetitif menurut Porter dan model rantai nilainya, dan keempat adalah cara TI membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi kompetitif, dan yang kelima adalah 5 strategi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif, dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber informasi dan peran Departemen Sistem Informasi serta pengguna akhir. Nah, kita langsung masuk ke submateri pertamanya, yaitu sistem informasi pendukung level organisasi. Nah, di sistem informasi pendukung level organisasi ini terbagi menjadi 3, yaitu level operasional, level fungsional, dan level manajerial. Nah, pertama saya akan menjelaskan dari level operasional terlebih dahulu. Nah, pada level operasional adalah sistem informasi yang mendukung manajer operasional dengan menyimpan berbagai aktivitas elementer dan transaksi organisasi seperti penjualan, aliran material, dan penggajian. Nah, sistem ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan rutin dan melacak aliran sistem ini dan melacak aliran transaksi dalam organisasi. Nah, sistem informasi yang termasuk dalam level ini adalah Transaction Processing System atau TPS dan Process Control System atau PCS. Nah, salah satu contoh pertanyaan yang dapat dijawab oleh sistem ini adalah seperti berapa dana yang dikeluarkan untuk gaji bulan ini, atau sistem ini menyediakan informasi terbaru dan akurat yang diperlukan untuk memantau kegiatan atau transaksi harian dalam organisasi. Nah, itu adalah pengertian dari level operasional. Nah, untuk level fungsional itu di sini sistem informasi mendukung pekerja pengetahuan atau knowledge workers dan pekerja data atau data workers. Nah, dalam organisasi Nah, sistem ini membantu mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam bisnis dan mengendalikan pekerjaan administrasi. Nah, sistem informasi di level ini dirancang untuk melayani pengamatan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan aktivitas administrasi level manajer menengah. Nah, sistem ini biasanya menyediakan laporan periodik tentang data tertentu dan digunakan untuk pengendalian serta pengambilan keputusan manajemen yang sifatnya setengah terstruktur. Nah, itu adalah pengertian dari level fungsional. Nah, kita bisa lihat di PowerPoint-nya ini. Nah, sedangkan untuk level manajerial, sistem informasi di level ini membantu perencanaan jangka panjang oleh manajer senior. Nah, fokus utamanya adalah mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan mengintegrasikannya ke dalam organisasi. Nah, sistem informasi di level ini digunakan untuk perencanaan strategis dan pemecahan masalah yang tidak terstruktur. Nah, sistem yang digunakan pada level ini dikenal sebagai Executive Information System atau EIS. Nah, salah satu permasalahan yang dapat dipecahkan oleh sistem ini meliputi arah bisnis masa depan, posisi kompetitor, dan keputusan tentang ekspansi bisnis. Nah, secara keseluruhan, sistem informasi ini pada setiap level organisasi memainkan peran penting dalam mendukung fungsi spesifik, mulai dari pengelolaan transaksi harian hingga perencanaan strategis jangka panjang. Nah, jadi itu adalah tadi pengertian dari ketiga level pendukung organisasi ini. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem informasi strategis, SIS, dan keunggulannya. Nah,
di submateri kedua ini, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari SIS dan keunggulan SIS. Nah, untuk fungsinya sendiri, nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SIS. Nah, SIS itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mendukung pengembalian keputusan strategis dalam suatu organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Nah, fungsinya tidak hanya sebatas pengolahan data, melainkan juga membantu organisasi dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data yang relevan untuk keputusan strategis. Dalam hal ini, SIS memiliki beberapa keunggulan yang signifikan. Nah, pertama, jadi ini adalah keunggulan yang dimiliki SIS, yaitu dapat meningkatkan kesadaran strategis. Nah, dalam organisasi dengan menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis melalui analisis data yang mendalam, organisasi dapat memahami tren dan kondisi pasar yang memungkinkan mereka untuk merespon dengan lebih cepat dan efektif. Nah, yang kedua adalah efisiensi operasional. Nah, di efisiensi operasional ini juga dapat ditingkatkan melalui SIS dengan kemampuannya untuk mengelola dan menyimpan data dengan baik. Nah, SIS membantu organisasi untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan dan data. Nah, selanjutnya adalah SIS juga berperan dalam meningkatkan kualitas keputusan strategis. Nah, jadi dengan menyediakan akses kepada data yang akurat dan relevan, SIS membantu para pengambil keputusan dalam membuat keputusan yang lebih baik, terinformasi, dan tepat waktu. Nah, selain itu, komunikasi di dalam organisasi juga dapat ditingkatkan melalui SIS. Nah, dengan memberikan akses informasi yang relevan kepada para pengambil keputusan, SIS membantu memperkuat kolaborasi dan komunikasi antar departemen dan tingkat dalam organisasi. Nah, itu adalah tadi fungsi dan keunggulan SIS. Nah, sekarang kita masuk ke submateri ketiganya, yaitu keunggulan kompetitif menurut Porter dan model rantai nilainya. Nah, di sini terbagi menjadi 3 poin, yaitu adalah teori keunggulan kompetitif Porter, kemudian model rantai nilai Porter, dan yang terakhir adalah contoh implementasinya. Nah, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, Michael Porter atau seorang pakar strategis bisnis merumuskan teori keunggulan kompetitif yang terdiri dari 3 aspek utama, yaitu keunggulan biaya, keunggulan diferensiasi, dan keunggulan berbasis jaringan. Jadi ini adalah teori-teori kompetitif dari Porter. Nah, kemudian keunggulan biaya terjadi ketika perusahaan mampu menghasilkan produk atau layanan dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, sehingga dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Keunggulan diferensial muncul ketika perusahaan memiliki produk atau layanan unik dan bernilai tambah dibandingkan dengan yang ditawarkan pesaing, yang membuatnya lebih menarik bagi pelanggan. Nah, keunggulan berbasis jaringan terjadi ketika perusahaan memiliki jaringan atau ekosistem yang luas dan kuat, memungkinkan mereka untuk menyediakan produk atau layanan yang lebih bervariasi dan mudah diakses oleh pelanggan. Nah, model rantai nilai. Nah, kita masuk ke dalam poin model rantai nilai Porter. Nah, model rantai nilai ini juga dikembangkan oleh Porter. Jadi menggambarkan bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan meningkatkan nilai pada setiap tahapan dalam proses produksi dan pemasaran. Nah, rantai nilai ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu termasuk input, proses, output, distribusi, dan konsumsi. Dengan meningkatkan nilai pada setiap tahapan ini,
perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya. Sebagai contoh, meningkatkan kualitas bahan baku yang digunakan atau dalam kurung input, atau dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan atau outputnya, sehingga menambah nilai bagi pelanggan. Nah, kemudian kita masuk ke contoh implementasinya. Nah, dari konsep keunggulan kompetitif dan model rantai nilai dapat ditemukan pada perusahaan teknologi terkemuka seperti Apple. Jadi kita ambil contohnya itu Apple atau iPhone. Biasanya orang sebut iPhone sih. Nah, di Apple ini dia berhasil mencapai keunggulan biaya dengan mengelola proses produksi secara efisien sehingga dapat menawarkan produknya dengan harga yang kompetitif. Nah, mereka juga mencapai keunggulan diferensiasi melalui inovasi produk yang konsisten, menjadikan mereka produk mereka lebih menarik dan diinginkan oleh pelanggan. Nah, selain itu, keunggulan berbasis jaringan Apple tercermin dalam ekosistem yang luas. Nah, termasuk layanan seperti App Store dan iCloud-nya. Nah, yang memperluas pengalaman pengguna dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Dalam hal model rantai nilai, Apple terus meningkatkan nilai produknya dengan menggunakan teknologi terkini dalam proses produksi dan desain produk. Nah, memastikan bahwa setiap tahapan dalam rantai nilai ini memberikan nilai tambah yang signifikan. Dengan demikian, Apple berhasil mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar teknologi yang sangat kompetitif. Nah, itu adalah materi dari submateri ketiga. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara TI membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi kompetitif. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu TI. Jadi, teknologi informasi itu adalah merupakan alat yang sangat berguna bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan memanfaatkan sistem informasi. Nah, perusahaan dapat mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Nah, contoh nyata penggunaan TI adalah mengimplementasikan sistem manajemen produksi yang membantu dalam menjadwalkan produksi secara efisien, mengelola inventaris bahan baku dengan lebih terstruktur, serta memantau pengiriman produk dengan lebih akurat. Nah, selain efisiensi operasional, penggunaan TI juga berdampak positif pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, dengan memanfaatkan sistem informasi untuk mengumpulkan data dan menganalisis data pelanggan, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik. Nah, sehingga mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Nah, TI juga ini mampu memperluas kemampuan komunikasi dan kolaborasi dalam perusahaan dengan sistem informasi yang terintegrasi. Nah, akses informasi menjadi lebih mudah bagi seluruh anggota tim, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara efektif dalam bekerja dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Nah, hal ini memperkuat kerjasama tim dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir itu TI juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan analisis data. Nah, perusahaan dengan kemampuan sistem informasi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara lebih terstruktur. Nah, perusahaan dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai kerja bisnis, tren pasar, dan perilaku pelanggan. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategis dalam menghadapi tantangan bisnis yang kompleks di era digital ini. Nah, itu adalah tadi bagaimana TI
membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi kompetitifnya. Jadi ada 4, yaitu efisiensi operasional, jadi meningkatkan keefisiensian profesionalnya, kemudian dia meningkatkan kualitas produk atau layanannya, yang kemudian adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, kemudian dia meningkatkan juga kemampuan analisis data dalam sebuah perusahaan. Jadi ini adalah keunggulan-keunggulan yang diberikan TI kepada sebuah perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu 5 strategi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Nah, di 5 strategi sini ada 5 strategi, yaitu fokus pada kualitas, fokus pada harga, dan fokus pada inovasi, kemudian fokus pada layanan, dan yang terakhir adalah fokus pada partisipasi. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu mengenai kelima 5 strategi ini. Jadi perusahaan yang mengincar keunggulan kompetitif memerlukan strategi yang tepat. Jadi di sini ada 5 strategi utama yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan tersebut. Nah, strategi pertamanya adalah fokus pada kualitas. Nah, jadi yang ini, di mana perusahaan itu berusaha untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, contohnya adalah Toyota yang terkenal dengan produk berkualitas tingginya. Nah, kemudian ada strategis fokus pada harga. Nah, di sini di mana perusahaan menawarkan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya. Jadi kalau ada orang yang menawarkan harga yang lebih tinggi, kita menawarkan harga yang lebih rendah tapi dengan kualitas yang hampir sama, seperti itu. Nah, maksudnya ini di mana perusahaan menawarkan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya. Contohnya, contoh sukses dari strategi ini adalah Walmart yang terkenal dengan harga yang kompetitif. Nah, kemudian adalah strategi ketiga adalah fokus pada inovasi. Jadi di mana perusahaan berusaha untuk mengembangkan produk atau layanan yang unik dan inovatif. Nah, contohnya adalah Apple. Nah, Apple ini adalah contoh sukses dari strategi ini dengan produk seperti iPhone dan iPad. Nah, selanjutnya ada strategi fokus pada layanan, di mana perusahaan menekankan pada pelayanan yang baik dan personal kepada pelanggan. Nah, Rizka Riton yang terkenal dengan layanan yang istimewa merupakan contoh dari strategi ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah strategi yang fokus pada partisipasi. Nah, di mana perusahaan aktif berpartisipasi dalam industri atau komunitas tertentu. Contohnya adalah Coca-Cola yang terlibat dalam berbagai acara dan program sosial. Nah, setiap strategi ini memiliki tujuan yang berbeda, namun sama-sama penting dalam membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar. Nah, itu adalah 5 contoh strategi yang bisa digunakan perusahaan dalam meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengelolaan sumber informasi dan peran Departemen Sistem Informasi serta pengguna akhir. Nah, maksudnya ini pengelolaan sumber informasi itu adalah merupakan tahapan penting dalam sistem informasi manajemen atau SIM yang melibatkan proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data yang diperlukan oleh sebuah organisasi atau bisnis. Nah, tahapan pertama dalam pengumpulan data ini di mana data relevan dan akurat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dokumen atau sistem lainnya. Jadi di sini kita masuk ke bagian sini. Nah, yang ini pengelolaan sumber informasi. Jadi sumber informasi kita diolah. Jadi kita mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian kita mengolah data tersebut, kemudian kita menyimpan data-data tersebut. Kemudian tahapan berikutnya itu adalah pengolahan data yang mencakup langkah-langkah seperti penghapusan duplikat dan pengubahan data menjadi bentuk yang lebih mudah dimengerti. Setelah itu ada data yang telah diproses disimpan dengan aman untuk penggunaan mendatang. Jadi maksudnya itu kita mengelola sumber informasi yang ini
Nah, seperti saya jelaskan tadi, kita mengumpulkan datanya. Setelah kita mengumpulkan, kita mengelola data tersebut, kita menghapus data-data yang duplikat agar tidak terjadi keborosan dalam penyimpanan. Kemudian kita bisa menyimpan data-data yang sudah diolah tersebut. Jadi kita bisa meningkatkan pengelolaan sumber informasi ini. Kemudian Departemen Sistem Informasi atau DSI memainkan peran kunci dalam pengelolaan sumber informasi. Nah, 3 utama DSI meliputi pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, pengolahan data yang dikumpulkan dan pengembangan sistem keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. DSI bertanggung jawab atas keberlangsungan operasional dan keamanan sistem informasi organisasi. Nah, jadi ada 3 tugas DSI yaitu atau 3 tugas Departemen Sistem Informasi, yaitu mengembangkan sistem informasi, kemudian mengelola data dan menjaga keamanan datanya. Nah, itu adalah 3 tugas dari Departemen Sistem Informasi. Nah, kemudian peran pengguna akhir. Nah, pengguna akhir seperti manajer, karyawan, atau pelanggan juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber informasi. Nah, mereka ini bertanggung jawab atas penginputan data yang akurat dan relevan ke dalam sistem informasi. Nah, selain itu, mereka menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis. Nah, pengguna akhir juga dapat memberikan masukan dan saran untuk pengembangan sistem informasi yang lebih baik, seperti perbaikan fitur atau keamanan. Nah, dengan demikian, kolaborasi antara DSI dan pengguna akhir menjadi kunci dalam pengelolaan sumber informasi yang efektif. Nah, itu adalah materi yang saya bawakan mengenai bab 1 tadi, atau judulnya Sistem Informasi dan Keunggulan Kompetitif. Jadi itu adalah materi bab 1-nya. Kemudian kita masuk ke bab 2. Jadi di bab 2 ini saya memiliki judul materi yaitu proses dan metodologi pengembangan aplikasi perangkat lunak. Nah, di bab 2 ini terbagi menjadi 4 submateri. Yang pertama yaitu proses pengembangan aplikasi perangkat lunak atau baru. Yang kedua adalah jenis bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga adalah masalah seputar pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Dan yang keempat adalah kebijakan implementasi utama dalam pengembangan sistem informasi. Jadi itu adalah 4 submateri yang akan saya bahas di bab 2 ini. Jadi kita langsung saja ke materinya. Nah, di materi pertama atau proses pengembangan aplikasi perangkat lunak baru. Jadi pengembangan aplikasi perangkat lunak baru ini merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang terstruktur. Nah, untuk memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna serta berkualitas tinggi, proses ini biasanya melibatkan beberapa tahapan utama yang sering disebut sebagai siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan yang umum dalam SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan atau planning. Jadi di perencanaan atau planning ini kita memiliki cara dalam perencanaan, yaitu pertama kita adalah menganalisis kebutuhan, kemudian studi kelayakan, yang ketiga adalah perencanaan proyek. Nah, di analisis kebutuhan ini kita mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan pengguna serta tujuan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, kemudian untuk studi kelayakannya kita menilai kelayakan proyek dari segi teknis, ekonomi, hukum, operasional, dan jadwal. Nah, untuk perencanaan proyeknya kita membuat rencana yang mencakup anggaran,
jadwal, sumber daya, dan risiko yang mungkin dihadapi selama pengembangan. Jadi itu adalah tahapan yang dilakukan dalam tahapan perencanaan atau planning. Nah, kemudian di bagian analisis. Nah, di bagian analisis ini kita melakukan 3 hal, yaitu mengumpulkan kebutuhan, kemudian kita melakukan dokumentasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah melakukan analisis sistem. Nah, di pengumpulan kebutuhan ini kita mengumpulkan informasi dari pengguna dan stakeholder untuk memahami kebutuhan bisnis dan fungsional. Nah, untuk dokumentasi kebutuhan, kita menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan yang detail dan terperinci. Nah, kemudian di bagian di analisis sistemnya, kita memahami sistem yang ada. Jadi kalau kita memiliki sistem, kita harus memahami sistemnya. Nah, kemudian bagaimana sistem baru akan berinteraksi dengan sistem tersebut. Jadi kita memahami bagaimana cara kita menghubungkan sistem yang lama dengan sistem baru. Nah, itu kalau ada. Nah, kemudian di tahapan perancangan atau desain. Nah, di tahapan perancangan juga terbagi menjadi 3, yaitu perancangan sistem, kemudian desain detailnya, kemudian ada prototyping. Nah, di bagian perancangan sistem kita menyusun arsitektur sistem termasuk desain database, antarmuka pengguna, dan komponen lainnya. Nah, sedangkan di tahap desain detailnya kita membuat desain rinci untuk setiap komponen sistem termasuk algoritma. Nah, struktur data dan desain antarmuka penggunanya. Nah, untuk di bagian prototyping, kita membuat model awal atau prototipe dari sistem untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna sebelum pengembangan penuh. Nah, itu adalah tahapan dari perancangan atau desain. Kemudian implementasi atau implementation. Nah, di implementasi ini kita melakukan 2 hal, yaitu pertama adalah pengkodean dan yang kedua adalah pengujian unit atau testing. Jadi di pengkodean ini kita menulis kode program terlebih dahulu. Nah, kode program ini harus sesuai dengan desain yang telah disusun. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengkodean, kita bisa melakukan pengujian unit atau testing. Nah, menguji setiap komponen atau unit perangkat lunak secara individual atau memastikan bahwa setiap bagian bekerja sesuai dengan spesifikasinya. Jadi kode yang sudah disusun tadi itu kita lakukan testing apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kemudian di bagian pengujian atau testing. Nah, ini berbeda ya dengan tadi di implementasinya. Nah, di pengujian ini ada terbagi menjadi 3, yaitu pengujian integrasi, kemudian pengujian sistem, dan yang ketiga adalah pengujian pengguna. Nah, untuk di pengujian integrasi ini kita menguji kombinasi dari unit-unit yang telah diuji. Nah, yang diujinya itu secara individu untuk memastikan bahwa mereka bekerja bersama-sama dengan benar. Nah, kemudian pengujian sistem, kita menguji sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa semua bagian bekerja sama dengan baik dan memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Kemudian pengujian pengguna. Nah, kita melibatkan penggunaan akhir untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Nah, kemudian di bagian penerapan atau di tahapan penerapan atau development, itu juga terbagi menjadi 3, yaitu persiapan implementasi. Jadi kita melakukan persiapan implementasi. Yang kedua adalah instalasi, dan yang ketiga adalah pelatihan pengguna. Jadi kita melatih pengguna cara menggunakan SDLC-nya ini. Nah, untuk di tahapan persiapan implementasi, kita mempersiapkan lingkungan untuk implementasi perangkat lunak, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak pendukungnya. Jadi kalau kita membutuhkan alat-alat, kita bisa menyediakan alat tersebut untuk melakukan implementasi ini. Nah, kemudian di instalasi, kita menginstal perangkat lunak pada lingkungan produksi. Jadi kita harus menginstal perangkat-perangkat lunak yang dibutuhkan pada lingkungan produksi tersebut. Kemudian di pelatihan pengguna, kita melakukan pelatihan bagi pengguna akhir mengenai cara penggunaan sistem.
Nah, seperti itu di tahapan penerapan atau development. Kemudian di tahapan pemeliharaan atau maintenance. Nah, di pemeliharaan ini terbagi menjadi 4, yaitu pemeliharaan korektif, adaptif, preventif, dan perfektif. Nah, untuk pemeliharaan korektif ini kita memperbaiki bug atau kesalahan yang ditentukan setelah sistem kegunaan. Jadi setelah kita menggunakan sistem, kemudian kita mendapatkan bug, maka kita harus melakukan pemeliharaan korektif. Nah, untuk pemeliharaan adaptif atau menyesuaikan sistem agar sesuai dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan pengguna. Jadi anggaplah kita sudah menggunakan aplikasi tersebut tetapi masih ada yang kurang atau kita masih membutuhkan suatu fitur di dalam aplikasi tersebut. Jadi atau sistem tersebut. Jadi kita akan melakukan pemeliharaan adaptif atau ada terjadi perubahan di sekitar kita yang menyebabkan fitur-fitur yang ada di sistem tersebut sebenarnya harus diperbarui. Jadi kita bisa melakukan pemeliharaan adaptif. Nah, kemudian pemeliharaan preventif. Nah, kita melakukan pembaruan dan perbaikan untuk mencegah masalah di masa depan. Jadi kita memperbaharui terus aplikasi kita agar tidak ada masalah yang terjadi di masa depan nanti. Kemudian adalah pemeliharaan perfektif. Nah, kita ini menambah fitur atau meningkatkan kinerja sistem berdasarkan umpan balik pengguna. Jadi anggap kita mendapatkan saran dari pengguna untuk meningkatkan seperti ini atau meningkatkan yang ini. Jadi kita sebagai pengembang sistem tersebut kita harus melakukan perfektif. Jadi kita harus meningkatkan sistem kita sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh pengguna. Jadi tapi kita tidak boleh juga mentah-mentah mengambil semua saran-sarannya itu. Kita juga harus melakukan sedikit pengecekan apakah saran-saran yang diberikan itu sangat berguna atau tidak, seperti itu. Nah, itu adalah tadi tahapan-tahapan dalam siklus hidup pengembangan sistem atau tahapan dalam pengembangan sistem SDLC. Nah, kemudian ada metodologi pengembangan perangkat lunak. Nah, di metodologi pengembangan perangkat lunak ini berbagai metodologi digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi ada 4 metodologi untuk pengembangan perangkat lunak, yaitu waterfall, agile, kemudian scrum atau submetodologi agile, dan DevOps. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu dari waterfall. Nah, waterfall itu memiliki karakteristik seperti pendekatannya itu berurutan dan linear. Nah, kemudian dokumentasinya lengkap dan yang tahapannya itu jelas. Nah, untuk kelebihan dari waterfall ini dia memiliki struktur yang jelas. Jadi menggunakan manajemen proyek dengan alur yang jelas. Kemudian untuk kelebihan selanjutnya itu adalah dokumentasinya itu rinci. Jadi dia mendukung pengembangan proyek besar dengan dokumentasi yang lengkap. Nah, kemudian sedangkan kekurangannya itu waterfall ini dia ini kurang fleksibel. Jadi sulit untuk mengakomodasi perubahan setelah tahap awal selesai. Jadi kita sangat sulit untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap aplikasi kita atau sistem kita. Nah, kemudian itu waktu pengembangannya lama. Jadi tidak cocok untuk proyek yang membutuhkan hasil cepat atau perubahan yang dinamis. Jadi agak sulit di bagian itunya. Kemudian untuk agile. Nah, agile ini memiliki karakteristik yaitu pendekatannya itu iteratif dan incremental. Kemudian ini mudah untuk berkolaborasi tim. Kemudian itu umpan baliknya cepat. Nah, untuk kelebihannya ini adaptif terhadap perubahan. Nah, jadi dia fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Nah, berbanding terbalik dengan waterfall tadi. Kemudian dia ini pengirimannya cepat. Jadi hasil yang dapat digunakan seringkali dapat disampaikan lebih cepat. Nah, itu adalah kelebihan dari agile. Sedangkan kekurangannya dia ini kurang dokumentasi. Jadi dia juga berbanding terbalik dengan waterfall tadi yang lebih dokumentasi. Nah, jadi dokumentasinya ini bisa kurang lengkap dibandingkan dengan metode tradisional. Kemudian dia ini mengandalkan komitmen tim. Jadi dia memerlukan komitmen tinggi dari seluruh tim dan pemangku kepentingan. Jadi ini tidak bisa diselesaikan oleh secara sendiri-sendiri. Jadi harus membutuhkan komitmen tim yang tinggi.
Nah itu adalah tadi karakteristik kelebihan dan kekurangan dari Agile. Nah kemudian dari Scrum atau submetodologi Agile. Nah dia ini memiliki karakteristik yaitu sprint. Jadi ini pengembangannya dilakukan dalam periode waktu yang tepat atau yang disebut sprint, biasanya 2-4 minggu. Sedang kemudian adalah roles, yaitu terdapat peran khusus seperti Scrum Master dan Product Owner. Kemudian dia ini daily stand up, kemudian atau pertemuan harian untuk membahas kemajuan dan hambatan. Jadi dia harus melakukan harus sering-sering melakukan pembahasan mengenai kemajuan sistemnya. Nah kelebihannya ini dia pengawasannya ketat. Dia memungkinkan pengawasan ketat terhadap kemajuan proyek. Jadi ini sangat ketat dalam sistemnya. Jadi ini bagus untuk pengembangan sistem. Kemudian ini dia responsif. Dia dapat dengan cepat menanggapi perubahan atau masalah yang muncul. Sedangkan kekurangannya dia ini dia membutuhkan disiplin tinggi. Jadi dia memerlukan kedisiplinan tinggi dari tim untuk mengikuti aturan Scrum. Kemudian kekurangan selanjutnya itu dia mungkin sering terjadi kemungkinan konflik. Konflik ini biasa muncul jika perang tidak didefinisikan dengan jelas. Kemudian dia ada DevOps. Nah ini dia karakteristiknya itu adalah kolaborasinya, development dan operationnya. Jadi ini menggabungkan pengembangan development dan operasi. Ini DevOps ini adalah development operasi. Nah ini untuk mempercepat pengiriman perangkat lunak. Kemudian karakteristik kedua itu automasi. Jadi dia mengutamakan otomasi dalam pengujian, integrasi dan development. Kemudian continuous integration atau continuous development, atau dalam kurung itu biasanya disingkat CI atau CD. Nah dia ini memungkinkan integrasi dan pengiriman perangkat lunak secara kontinu. Nah kelebihannya ini pengirimannya cepat, jadi dia mempercepat siklus pengembangan dan development. Kemudian kualitasnya juga tinggi, jadi dia meningkatkan kualitas perangkat lunak melalui pengujian yang kontinu. Jadi pengujian yang berlanjut itu meningkatkan kualitasnya menjadi lebih tinggi. Kemudian untuk kekurangan dari development operation ini, dia ini kompleksitasnya infrastruktur atau membutuhkan infrastruktur yang kompleks dan otomasi yang baik. Kemudian butuh biaya kolaboratif, jadi memerlukan perubahan budaya organisasi untuk kolaborasi yang efektif antara tim development dan operasinya. Nah itu adalah tadi metodologi dari pengembangan perangkat lunak atau karakteristik dan kelebihan serta kekurangan dari metodologi yang ini. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke submateri keduanya, yaitu jenis bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini ada 8 macam jenis bahasa pemrograman yang biasa digunakan, yaitu Java, Python, C++, JavaScript. Kemudian ada si pagar ini aku nggak tahu, aku lupa penyebutannya apa. Kemudian ada PHP, ada Swift dan Ruby. Nah untuk saya sendiri di sistem informasi di semester 2 ini, dari semester 1 sampai semester 2 saya baru mempelajari 3 macam bahasa pemrograman, yaitu adalah Java, Python, kemudian C++. Nah ada juga satu CSS, tapi itu CSS itu ya pembahasan pemrograman, tapi biasanya digunakan cuma untuk styling dalam pembuatan aplikasi atau website. Itu biasanya digunakan untuk styling saja. Nah di sini saya akan menjelaskan ke-8 bahasa ini, karakteristiknya. Saya mulai dari Java terlebih dahulu. Nah Java ini dia memiliki karakteristik itu object oriented, atau biasanya itu dia ini mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek. Nah kemudian ini portabilitasnya tinggi, jadi aplikasi yang ditulis dalam Java ini dapat dijalankan pada berbagai platform tanpa perubahan kode. Jadi kalau kita ingin membukanya kayak di FretOn, Run Anywhere atau Wora, jadi kita tidak perlu melakukan perubahan pada pemrogramannya. Jadi ini fleksibel ini, atau portabilitasnya dia tinggi. Nah kemudian untuk segi keamanannya, dia ini memiliki fitur keamanan bawaan yang kuat, jadi bagus untuk dipakai dalam pemrograman perangkat lunak.
Kemudian penggunaannya. Nah, untuk Java ini biasanya digunakan untuk aplikasi web atau dia menggunakan Java EE. Nah, kemudian untuk aplikasi mobile juga, terutama Android menggunakan Android SDK. Kemudian ada juga untuk aplikasi desktop. Kemudian ada juga untuk sistem terdistribusi dan middleware. Nah, kemudian ada Python. Kita lanjut ke Python. Nah, untuk di Python sendiri, dia karakteristiknya itu sintaksnya sederhana. Ya, saya akui untuk waktu saya belajar Python dan Java, untuk lebih ke simpelnya itu memang Python lebih simpel. Nah, jadi dia ini mudah dipelajari dan digunakan dengan sintaks yang jelas dan ringkas. Jadi ini tidak seribet Java, tapi kalau untuk saya pribadi saya lebih suka Java. Nah, kemudian multiguna. Python dia ini mendukung berbagai paradigma pemrograman termasuk prosedural, objek, dan fungsionalnya. Kemudian dia ini banyak pustaka, jadi tersedia banyak pustaka pihak ketiga untuk berbagai keperluan. Nah, untuk penggunaan Python ini biasanya itu digunakan untuk pengembangan web. Jadi dia itu menggunakan framework seperti Django dan Flash. Kemudian ada data science dan machine learning. Jadi dia biasa digunakan untuk data science dan machine learning. Jadi menggunakan pustaka seperti NumPy, Pandas, TensorFlow, dan scikit-learn. Nah, kemudian dia juga biasa digunakan untuk scripting dan otomasi, dan kadang juga digunakan untuk sebagai pengembangan aplikasi desktop. Nah, kemudian kita lanjut ke C++. Nah, C++ ini dia ini performanya, kalau untuk dari segi karakteristiknya ini dia performanya itu tinggi. Nah, ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi dan kontrol mendetail terhadap sumber daya sistem. Nah, untuk objek oriented dan proseduralnya dia ini mendukung pemrograman berorientasi objek serta prosedural. Jadi ini hampir mirip dengan Java tadi. Kemudian dia ini memiliki kompleksitas tinggi. Jadi dia lebih kompleks dibandingkan bahasa Python. Nah, jadi lebih unggul dari Python. Nah, kemudian untuk penggunaan C++ ini dia biasanya digunakan untuk pengembangan sistem operasi. Nah, kedua dia juga biasa digunakan sebagai perangkat lunak sistem, kadang juga sebagai untuk membuat aplikasi desktop dan game. Jadi ini menggunakan engine seperti Unreal Engine. Kemudian C++ ini juga aplikasi yang memerlukan performa tinggi seperti simulasi dan aplikasi waktu nyata. Nah, seperti itu untuk C++. Kemudian JavaScript. Nah, untuk JavaScript ini karakteristiknya dia ini bahasa script client side. Jadi dia ini digunakan terutama di sisi klien untuk membuat halaman web yang interaktif. Nah, gitu. Kemudian dia ini juga multiguna. Jadi bisa digunakan di sisi server dengan Node.js. Kemudian event driven. Jadi JavaScript ini cocok untuk aplikasi web yang memerlukan interaksi pengguna yang dinamis. Nah, seperti itu untuk JavaScript. Nah, untuk penggunaan JavaScript ini biasanya dia ini gunakan untuk pengembangan web front end dengan HTML dan CSS. Nah, untuk yang belum tahu, front end itu kayak tampilan-tampilan yang ada pada sebuah aplikasi atau website. Jadi kayak itu tampilan yang di website itu yang disebut dengan front end. Jadi itu biasanya dikerjakan menggunakan JavaScript dibantu menggunakan HTML sebagai pembuat webnya, kemudian CSS sebagai stylingnya. Kemudian ada pengembangan web backend. Jadi JavaScript bisa digunakan sebagai pengembangan web backendnya. Jadi selain untuk tampilan bisa digunakan sebagai backendnya atau pengoperasi websitenya atau aplikasinya. Nah, jadi biasa menggunakan Node.js seperti itu. Kemudian JavaScript ini juga biasa digunakan untuk pembuatan aplikasi mobile. Jadi dia menggunakan framework seperti React dan Native. Nah, kemudian JavaScript ini juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi desktop. Dia ini menggunakan Electron
konektor dia gunakan. Kemudian kita masuk ke si pagar ini, kita sebutnya si pagar saja karena saya tidak tahu. Nah, dia ini karakteristiknya ini dia object oriented. Jadi ini mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek. Nah, kemudian integritas dengan Microsoft Ecosystem. Jadi ini terintegritas dengan baik dan terintegrasi dengan baik dalam ekosistem Microsoft. Jadi terutama untuk pengembangan di platform net. Nah, itu untuk si pagar ini. Nah, bahasa multipurpose. Jadi dia ini juga memiliki bahasa multipurpose. Jadi ini mendukung berbagai jenis pengembangan aplikasi. Nah, seperti itu. Nah, untuk penggunaannya sendiri ini bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop. Dia ini menggunakan Net Framework atau Net Core. Nah, dia juga bisa digunakan sebagai pengembangan aplikasi web. Nah, untuk itu dia menggunakan ASP.NET. Nah, dia juga bisa digunakan untuk aplik pengembangan game, bisa juga untuk dipakai membuat game. Jadi dia ini harus menggunakan Unity. Unity ini untuk semacam apa ya, yang biasa digunakan untuk membuat game seperti itu. Kemudian aplikasi mobile. Nah, dia ini biasanya menggunakan Xamarin. Nah, ini untuk si pagarnya, si hashtag. Oke. Nah, kita lanjut ke PHP. Nah, untuk PHP ini karakteristiknya ini dia ini bahasa script server side atau dirancang khusus untuk pengembangan web di sisi server. Kemudian dia ini sintaksnya sederhana, mudah dipelajari dan digunakan. Kemudian dia banyak pustaka juga. Jadi dia tersedia banyak framework dan pustaka untuk mempercepat pengembangan. Nah, seperti itu. Nah, untuk penggunaan PHP sendiri ini biasa digunakan untuk pengembangan aplikasi web dengan framework seperti Laravel dan Symfony. Nah, itu. Nah, kemudian biasa juga digunakan sebagai sistem manajemen konten atau CMS. Nah, seperti WordPress atau Joomla. Nah, kemudian dia juga bisa digunakan sebagai scripting server side dan otomasi web. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Swift. Nah, di Swift ini dia memiliki karakteristik bahasa modern. Nah, dia ini biasanya disebut dengan bahasa modern karena dia ini dikembangkan oleh Apple. Jadi untuk pengembangan aplikasi di ekosistem Apple, jadi dia hanya bisa digunakan di Apple saja, setahu saya, karena Apple itu dia memiliki bahasa pemrogramannya sendiri, seperti itu. Kemudian dia ini aman dan cepat, dirancang untuk memberikan kinerja tinggi dan kenyamanan yang lebih baik. Nah, kemudian ini interoperabilitas, ini dapat bekerja bersama Objective-C. Nah, untuk penggunaannya ini biasanya ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi iOS dan macOS. Jadi untuk kayak iPhone dan MacBook itu biasa menggunakan Swift. Kemudian dia ini untuk aplikasi watchOS dan tvOS. Jadi watchOS itu jam tangan Apple lah, dan TV-nya juga Apple. Nah, jadi Swift ini biasanya digunakan untuk produk-produk Apple. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke Ruby. Nah, di Ruby ini dia memiliki karakteristiknya ini sintaksnya mudah. Jadi dirancang untuk membuat pemrograman menjadi menyenangkan dan produktif, menjadi menyenangkan. Kemudian dia ini bersifat oriented, object oriented. Semua hal di Ruby ini adalah objek. Jadi dia ini objek semua di dalam Ruby-nya. Nah, kemudian ini framework populer. Jadi Ruby on Rails adalah salah satu framework web yang sangat-sangat populer. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penggunaan Ruby ini sendiri, biasanya dia digunakan untuk pengembangan aplikasi web menggunakan Ruby on Rails. Kemudian dia bisa juga sebagai scripting dan automasi. Nah, itu adalah tadi jenis bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu masalah seputar pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Nah, masalah dalam pengembangan situs web. Nah, di sini ada beberapa macam masalah, yaitu yang pertama ada browser compatibility, yaitu dia ini setiap peramban atau browser ini mungkin menampilkan halaman web secara berbeda-beda. Jadi kita langsung masuk saja ke materinya biar tidak terlalu makan banyak waktu.
Nah, kemudian untuk solusinya sendiri untuk browser compatibility ini, dia ini memiliki solusinya itu untuk pengujian lintas peramban. Jadi kita atau biasanya dalam bahasa Inggrisnya itu cross browser testing. Jadi dan penggunaan CSS dan JavaScript yang sesuai standar seperti itu. Jadi kita untuk solusi dalam masalah browser compatibility ini kita bisa menggunakan CSS dan JavaScript yang sesuai dengan standarnya. Nah, kemudian ada masalah keduanya itu adalah dalam responsive desainnya. Jadi responsive design ini kayak situs web ini harus tampil dan berfungsi dengan baik pada berbagai perangkat dengan ukuran layar yang berbeda. Jadi ya anggaplah kalau kita bukanya di laptop dan di handphone kan ukuran layarnya kan otomatis berbeda, jadi dia diminta untuk memberikan respons yang baik seperti itu. Nah, untuk solusinya sendiri ini kita bisa menggunakan teknik desain responsif seperti media queries atau grid layout dan flexible image. Nah, seperti itu. Image flexible photo seperti itu. Nah, kemudian masalah ketiganya itu ada speed dan performance. Nah, ini biasanya memakan waktu muat yang lama dan dapat mengurangi pengalaman pengguna dan meningkatkan bounce rate. Nah, untuk solusinya sendiri kita bisa menggunakan optimasi gambar atau penggunaan teknik lazy loading atau caching dan pengurangan ukuran file CSS atau JSS. Jadi biasanya ini speed dan performance ini biasa dipengaruhi oleh besarnya penyimpanan yang dibutuhkan untuk web tersebut. Jadi apabila ini sangat terjadi keterlambatan atau loading yang parah, jadi kita bisa memberikan solusi dengan cara mengurangi CSS yang ada dalam aplikasi atau web tersebut seperti itu. Kemudian ada masalah keempat yaitu adalah security. Nah, security atau keamanan ini biasanya itu dia rentan terhadap, jadi web itu sangat rentan terhadap berbagai serangan seperti SQL injection, XSS atau cross-site scripting, dan CSRF atau cross-site request forgery. Jadi untuk solusi untuk masalah keamanan ini kita bisa memberikan validasi input atau penggunaan HTTPS dan penerapan praktik pengkodean yang aman untuk menjaga keamanan dalam web atau aplikasi kita seperti itu. Kemudian ada masalah selanjutnya itu adalah di bagian SEO atau Search Engine Optimization. Nah, untuk SEO ini sendiri dia ini memastikan situs web diindeks dan mendapat peringkat baik di mesin pencari. Nah, untuk solusi dari masalah ini kita bisa mengoptimasi konten. Jadi kita atau penggunaan metode tags dengan peningkatan kecepatan halaman dan penerapan praktik SEO yang baik. Kemudian masalah selanjutnya adalah external system integration. Nah, untuk ini external system integration ini adalah situs web itu seringkali perlu berintegrasi dengan API atau API, tulisannya itu API. Nah, atau layanan eksternal. Nah, solusinya ini kita penggunaan API yang standar dan memastikan dokumentasi yang baik untuk integrasi. Kemudian ada masalah terakhir yaitu maintenance dan update. Nah, masalahnya ini adalah situs web itu perlu pemeliharaan berkala dan pembaruan untuk tetap relevan dan aman. Nah, untuk solusinya sendiri ini kita bisa menggunakan CMS atau Content Management System. Nah, yang mudah diperbarui dan mengikuti praktik pemeliharaan rutin. Nah, masalah dalam pengembangan aplikasi seluler. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya itu adalah masalah dalam pengembangan aplikasi seluler. Nah, di sini ada beberapa macam yaitu device fragmentation atau fragmentasi perangkat. Kemudian ada performance and efficiency. Kemudian ada
OS compatibility atau kompatibilitas sistem, kemudian ada application security, kemudian ada user experience atau UX, ada offline availability, ada distribution and update, dan monetization. Nah, untuk device fragmentation ini itu adalah kayak beragamnya perangkat seluler dengan berbagai ukuran layar, resolusi, dan spesifikasi hardware. Jadi ini adalah masalah-masalah yang ada di dalam sebuah aplikasi seluler. Ya ini jadi tidak terlalu berbeda dengan yang ada di web, cuman adalah sedikit perbedaannya. Contohnya di bagian user experience-nya, offline availability-nya, kemudian ada device fragmentation-nya, nah semacam itulah. Nah, untuk masalah pengembangan dalam aplikasi seluler ini, untuk di bagian device fragmentation itu kita memiliki solusi itu dengan pengujian pada berbagai perangkat, penggunaan desain adaptif, dan pengembangan yang mengikuti pedoman platform. Kemudian untuk performance dan efisiensi kita memberikan solusi yaitu dengan cara mengoptimasi kode, penggunaan algoritma yang efisien, dan pengujian performa yang ketat. Nah, untuk OS compatibility kita memberikan solusi itu untuk mengikuti pedoman pengembangan platform masing-masing dan pengujian lintas versi OS. Nah, untuk application security, untuk solusinya itu kita menggunakan enkripsi data, praktik pengkodean aman, dan mematuhi pedoman keamanan platform. Kemudian ada user experience atau UX. Ini untuk solusinya kita berfokus pada desain antarmuka yang intuitif, pengujian pengguna, dan penerapan umpan balik. Kemudian ada offline availability. Untuk solusinya itu kita memberikan implementasi mode offline dengan sinkronisasi data saat online kembali. Nah, seperti itu. Nah, untuk distribusi and update, untuk solusinya itu kita mematuhi pedoman distribusi tokoh, aplikasi, dan penggunaan mekanisme pembaruan in-app yang efisien. Nah, untuk bagian monetization, untuk yang bagian terakhir ini, untuk solusinya kita menguji berbagai model monetisasi dan mengoptimalkan berdasarkan umpan balik pengguna. Nah, seperti itu adalah masalah-masalah yang ada dalam situs web dan aplikasi seluler. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini 4 kebijakan implementasi dalam pengembangan sistem informasi. Nah, yang pertama itu adalah kebijakan manajemen project atau project management policy. Nah, dia ini bagaimana ya? Untuk bagian project management policy ini, dia ini mencakup metodologi dan praktik terbaik untuk mengelola proyek pengembangan dan implementasi sistem informasi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai dengan anggaran, dan memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Nah, untuk kebijakan yang kedua atau information security policy, dia ini bertujuan untuk melindungi informasi dari ancaman dan kerentanan. Jadi dia ini memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data ketersediaan data dalam sistem informasi. Nah, untuk kebijakan yang keempat atau manajemen perubahan atau change management policy. Jadi dia di sini kebijakan ini mengatur bagaimana perubahan pada sistem informasi dikontrol dan dikelola untuk meminimalkan penggangguan dan memastikan perubahan diterapkan secara efektif. Nah, yang terakhir adalah user training and support policy. Nah, di sini kebijakan ini memastikan bahwa pengguna akhir dilatih dengan baik dalam menggunakan sistem informasi baru dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memaksimalkan penggunaan sistem. Nah, seperti itu adalah 4 kebijakan implementasi utama dalam pengembangan sistem informasi. Nah, ini adalah materi-materi yang ada di bab 2. Sekarang kita lanjut ke bab 3.
Baik, kita lanjut materinya yaitu di bab 3. Jadi di sini saya memiliki judul materi yaitu hubungan globalisasi terhadap sistem informasi. Nah, di sini ada 4 submateri, yaitu yang pertama ada konsep globalisasi, yang kedua adalah peran IT dalam globalisasi, yang ketiga adalah masalah yang dialami oleh perusahaan saat menghadapi ekonomi global, dan yang terakhir adalah kesenjangan digital dan 3 tahapan kesenjangan digital menurut Elsen. Nah, kita langsung saja ke materi pertama. Nah, yang pertama ini adalah konsep globalisasi. Nah, globalisasi dalam sistem informasi ini adalah proses di mana teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini menghubungkan dan mengintegrasikan sistem informasi di seluruh dunia. Nah, dia ini mencakup penyebaran teknologi, interoperabilitas sistem, standarisasi data, dan peningkatan aksesibilitas informasi global. Nah, di dalam konsep globalisasi ini dia mencakup 3 konsep utama, yaitu penyebaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kemudian ada aksesibilitas informasi, dan yang terakhir adalah keamanan dan privasi. Nah, untuk penyebaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini, dia ini teknologi yang seperti internet. Jadi perangkat mobile ini memungkinkan informasi dan data untuk diakses dan dibagikan secara global. Nah, teknologi ini membantu dan mengurangi hambatan geografis dan memungkinkan kolaborasi lintas negara dan benua. Kemudian yang di poin kedua itu aksesibilitas informasi. Nah, di sini dia ini globalisasi dalam sistem informasi juga melibatkan peningkatan aksesibilitas informasi untuk pengguna di seluruh dunia. Nah, ini termasuk memastikan bahwa informasi tersedia dalam berbagai bahasa dan dapat diakses oleh individu dengan berbagai kemampuan fisik. Nah, kemudian yang konsep ketiganya itu adalah keamanan dan privasi. Nah, dalam konteks globalisasi ini, keamanan dan privasi data itu menjadi semakin penting karena ini mencakup perlindungan data pribadi dan informasi sensitif dari ancaman dan pelanggaran yang dapat terjadi di berbagai wilayah hukum. Nah, itu adalah konsep utama dari konsep globalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke submateri keduanya, yaitu adalah peran IT dalam globalisasi. Nah, pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, peran teknologi informasi atau TI ini adalah atau dalam organisasi ini sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek yang mempercepat dan memfasilitasi proses globalisasi. Nah, ini peran IT ini ada 3. Di materi saya ini ada 3, yaitu memfasilitasi komunikasi global, yang kedua ini adalah mendukung perdagangan elektronik atau e-commerce, dan yang ketiga adalah mengurangi biaya transaksi dan logistik. Nah, untuk poin pertama ini memfasilitasi komunikasi global ini, maksudnya ini TI memungkinkan komunikasi real time melalui email, pesan instan, video konferensi, dan media sosial. Nah, sehingga orang dan organisasi dapat berinteraksi dan berkolaborasi tanpa batasan geografis. Nah, untuk di poin kedua, yaitu mendukung perdagangan elektronik atau e-commerce. Jadi ini TI ini memungkinkan transaksi bisnis online baik antar perusahaan atau B2B maupun antara perusahaan dan konsumen atau B2C. Nah, yang memperluas pasar global dan meningkatkan akses ke produk dan layanan. Nah, untuk di peran ketiganya itu yaitu mengurangi biaya transaksi dan logistik. Nah, sistem informasi yang terintegrasi ini membantu mengurangi
biaya transaksi dan logistik dengan mengotomatiskan proses pemesanan, pengiriman, dan pembayaran, serta dengan meningkatkan transparansi rantai pasokan. Nah, itu adalah peran IT dalam globalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu masalah yang dialami oleh perusahaan saat menghadapi ekonomi global. Nah, di sini ada 3 macam tantangan atau 3 macam masalah, yaitu yang pertama adalah fluktuasi nilai tukar mata uang. Jadi nilai tukar mata uang yang berubah-ubah dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang terlibat dalam ekspor dan impor. Nah, fluktuasi ini bisa mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. Nah, kemudian tantangan keduanya itu adalah ketidakpastian ekonomi dan politik. Jadi perusahaan harus menghadapi risiko yang terkait dengan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Nah, ini bisa termasuk perubahan pemerintahan, kebijakan ekonomi, konflik sosial, dan lainnya. Nah, kemudian di tantangan ketiga adalah persaingan global. Nah, untuk di persaingan ini, perusahaan ini menghadapi persaingan yang lebih ketat di pasar global. Ini mencakup persaingan dengan perusahaan lokal dan multinasional yang mungkin memiliki keunggulan kompetitif tertentu. Jadi itu adalah tadi tantangan-tantangan yang biasa dihadapi oleh perusahaan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, baik, ini materi keempat, yaitu kesenjangan digital dan menjelaskan 3 tahapan kesenjangan digital menurut Nelson. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesenjangan digital. Nah, kesenjangan digital ini mengacu pada disparitas yang ada antara individu, rumah tangga, bisnis, dan wilayah geografis pada berbagai tingkat sosial ekonomi dalam hal akses. Nah, penggunaan dan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi ini, kesenjangan ini dapat mempengaruhi kemampuan individu dan komunitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat modern yang semakin terdigitalisasi. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian kesenjangannya. Kesenjangan 3 tahapan kesenjangan menurut Nielsen. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kesenjangan ekonomi atau economic divide. Nah, di tahap ini merujuk pada perbedaan dalam akses fisik ke perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta infrastruktur internet. Nah, kesenjangan ini terjadi karena adanya disparitas ekonomi yang membuat sebahagian orang atau kelompok tidak mampu membeli komputer atau layanan internet. Nah, kemudian tahapan kedua itu adalah kesenjangan literasi atau usability divide. Nah, di tahap ini berfokus pada kemampuan individu untuk menggunakan teknologi secara efektif. Nah, ini mencakup keterampilan dasar untuk mengoperasikan komputer dan perangkat digital lainnya, serta kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi yang tersedia di internet. Nah, kesenjangan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan penggunaan teknologi. Nah, untuk kesenjangan yang terakhir itu adalah kesenjangan keterlibatan atau empowerment divide. Nah, di tahapan ini berkaitan dengan sejauh mana orang dapat memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang bermakna, seperti partisipasi dalam masyarakat, pengambilan keputusan, dan pencapaian tujuan pribadi dan profesional. Nah, ini mencakup kemampuan untuk menciptakan konten, berpartisipasi dalam diskusi online, dan memanfaatkan teknologi untuk inovasi dan kreativitas. Nah, kesenjangan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya dukungan sosial budaya dan politik yang mendukung keterlibatan digital. Nah, ini adalah tadi materi mengenai kesenjangan digital dan tahapan kesenjangan menurut Nelson.
Nah, untuk materi bab ketiga hanya sampai di sini. Sekarang kita lanjut ke materi bab keempat. Sekarang kita masuk ke bab keempat. Nah, di bab keempat ini saya membahas tentang analisis perdagangan elektronik. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang akan dibahas di bab keempat ini. Nah, di bab keempat ini memiliki 3 submateri, tapi sebelum saya menjelaskan 3 submateri nanti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu e-business dan apa sih itu e-commerce. Nah, untuk submaterinya nanti ini ada 3, yaitu adalah ruang lingkup perdagangan elektronik, yang kedua adalah perbedaan antara perdagangan elektronik murni dan parsial, dan yang ketiga adalah masalah etika dan hukum berkaitan e-commerce. Nah, sekarang kita langsung saja ke pengertian e-business dan e-commerce. Nah, e-business dan e-commerce ini adalah untuk e-business dulu. Nah, e-business ini adalah aktivitas bisnis otomatis atau semi otomatis menggunakan sistem terkomputerisasi untuk pengembangan perusahaan melalui pemasaran, perancangan produk, manajemen pemasok, dan interaksi dengan mitra bisnis. Nah, sedangkan e-commerce ini adalah transaksi jual beli produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan bantuan jaringan internet. Nah, yang memiliki tujuan itu untuk pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Nah, itu ada tadi pengertian dari e-business dan e-commerce. Nah, sekarang kita lanjut ke materi pertama, yaitu ruang lingkup perdagangan elektronik. Nah, untuk definisinya sendiri itu adalah ruang lingkup perdagangan elektronik ini adalah pembelian dan penjualan barang atau jasa secara online, mencakup aktivitas B2C, B2B atau C2C dan model bisnis lainnya. Nah, untuk segi perkembangan, ruang lingkup perdagangan elektronik ini terus berkembang dengan manfaat kemudahan penggunaan. Nah, kemudian kecepatan transaksi dan akomodasi preferensi pelanggan. Nah, kemudian ruang lingkup perdagangan elektronik ini memiliki jenis-jenis yaitu yang pertama itu adalah business to consumer atau B2C, kemudian ada business to business atau B2B, kemudian ada consumer to consumer atau C2C, ada juga consumer to business atau C2B, ada juga government to citizen atau G2C, ada juga government to business atau G2B, ada juga business to government atau B2G, ada juga mobile commerce atau M-commerce, ada juga social commerce atau C-commerce. Nah, kemudian untuk manfaat dari perdagangan elektronik ini tersendiri, yang pertama itu adalah dia memberi kemudahan akses dan kenyamanan. Nah, kedua adalah dia ini memiliki pengurangan biaya operasional. Yang ketiga, dia meningkatkan jangkauan pasar. Kemudian yang keempat adalah dia meningkatkan efisiensi proses bisnis, dan yang kelima adalah dia ini memberikan kustomisasi dan personalisasi. Yang kelima adalah dia memberikan akses yang lebih baik, dan yang ketujuh dia mendorong inovasi dalam proyek-proyeknya atau barang jualannya, dan yang ke-8 adalah dia melakukan pengurangan waktu transaksi, yang ke-9 dia memberikan lingkungan yang lebih ramah, ke-10 dan yang ke-10 dia memberikan adaptabilitas terhadap perubahan pasar, dan yang terakhir adalah dia memberikan peningkatan layanan pelanggan. Jadi dia memiliki sangat banyak manfaat bagi konsumennya. Nah, selanjutnya itu adalah keterbatasan dari perdagangan elektronik ini. Jadi dia memiliki 4 keterbatasan, yaitu keterbatasan teknologi, kemudian keterbatasan non teknologi, kemudian dia memiliki kesulitan dalam mengatur internet, kemudian dia memberikan keterbatasan dalam penggunaan. Nah, keterbatasannya ini yang dimaksud dengan keterbatasan teknologi ini, maksudnya dia ini tidak ada standar yang diterima dalam hal kualitas dan keamanan.
Kemudian dia ini bandwidth telekomunikasi yang tidak cukup. Kemudian dia ini tos pengembangan software masih dalam tahap pengembangan. Kemudian sulit untuk mengintegrasikan internet dan perangkat lunak e-commerce dengan aplikasi dan basis data yang sudah ada. Kemudian dia penjual ini membutuhkan web server khusus. Kemudian pengakses internet masih mahal dan tidak nyaman. Jadi itu ada kerugian dari keterbatasan teknologinya. Kemudian untuk non teknologinya dia ini memiliki banyak masalah juga, yaitu dari pertama itu masalah keamanan, kemudian dan privasinya juga. Jadi tidak terlalu privasinya itu tidak terjaga. Kemudian tingkat kepercayaan pelanggan juga masih kurang terhadap e-commerce-nya. Kemudian beberapa pelanggan juga membutuhkan untuk merasakan dan menyentuh produknya. Jadi ya seperti itulah, dia banyak juga keterbatasan untuk non teknologi. Nah, untuk keterbatasan dalam segi kesulitan dalam mengatur internet ini, maksudnya ini dia ini berkurangnya interaksi antar manusia yang dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan sosial dan personal. Nah, ini juga dapat dijadikan sebagai kesenjangan sosial antara orang-orang yang memiliki kemampuan teknis dalam e-commerce dengan yang tidak, yang memiliki keahlian digaji lebih tinggi daripada yang tidak. Nah, sedangkan untuk maksud dari keterbatasan dalam penggunaan ini, maksudnya ini proses jual beli yang dulu hanya bisa dilakukan untuk lingkungan dekat, saat ini bisa dilakukan dengan skala lebih luas, tetapi masih memiliki beberapa keterbatasan. Nah, kemudian penjual tidak memerlukan toko fisik, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam pengolahan usaha. Nah, ini adalah materi dari submateri pertama, yaitu ruang lingkup perdagangan elektronik. Kemudian kita masuk ke submateri kedua, yaitu perbedaan antara perdagangan elektronik murni dan parsial. Nah, untuk teknologi perdagangan elektronik murni atau pure e-commerce ini, dia memiliki jadi bahasanya, dia ini semua transaksinya itu dilakukan digital. Kemudian yang kedua ini dia produk digitalnya itu dia seperti software. Nah, yang ketiga dia itu memiliki efisiensi tinggi, kemudian biayanya rendah, kemudian ini global rate. Sedangkan parsial atau partial e-commerce ini dia memiliki kombinasi transaksi digital dan pengiriman fisik. Jadi berbeda dengan yang murni tadi yang hanya digital. Yang kalau parsial dia bisa dilakukan digital dan bisa juga dengan fisik. Nah, kemudian dia ini menjualnya itu dalam produk fisik seperti pakaian atau elektronik, berbeda dengan yang digital tadi, atau biasanya dia ini software atau musik. Jadi dia hanya menjual seperti kayak benda-benda yang tidak bisa disentuh, maksudnya seperti itu. Nah, berbeda kan dengan yang parsial. Nah, kemudian untuk parsial ini beragam produk. Ini pelanggannya ini berbasis campuran. Nah, seperti itu. Itu adalah tadi perbedaan antara perdagangan elektronik murni dan parsial. Jadi dia memiliki perbedaannya tersendiri. Kemudian materi selanjutnya yang itu adalah masalah etika dan hukum berkaitan e-commerce. Nah, untuk di materi ketiga ini ada beberapa macam etika, yaitu dalam e-commerce, kemudian ada juga hukum dalam e-commerce, dan kemudian juga adalah masalah etika dan hukum tambahan. Nah, untuk etika dalam e-commerce tersendiri ini dia itu penggunaan internet kantor itu di luar tugas. Jadi maksudnya ini etika dalam e-commerce ini melibatkan penggunaan internet kantor di luar tugas, seperti penggunaan email untuk keperluan pribadi. Hal ini dapat mengganggu produktivitas kinerja pekerja. Nah, kemudian ada kode etik penggunaan internet. Nah, kode etik dalam e-commerce ini dia melibatkan balasan penggunaan internet untuk memastikan keamanan dan privasi pelanggan. Nah, kode etik ini membantu membatasi penggunaan internet
untuk keperluan pribadi dan memastikan bahwa transaksi elektronik dilakukan secara profesional. Nah, adapun hukum dalam e-commerce ini yang pertama itu adalah kontrak elektronik. Nah, hukum e-commerce itu mengatur persyaratan keabsahan kontrak elektronik termasuk termasuk kontrak, penawaran, penerimaan, dan keabsahan tanda tangan digital. Nah, kemudian ada juga perlindungan konsumen. Jadi ini hukum e-commerce ini juga berlaku untuk perlindungan konsumen di toko online. Jadi bukan hanya di toko offline tapi juga di toko online dia harus memberikan perlindungan terhadap konsumennya. Kemudian ada perlindungan data. Nah, jadi perdagangan elektronik ini melibatkan pengumpulan dan pemesanan data pribadi konsumen. Jadi kita harus menjaga keamanan data dari konsumen kita. Yang keempat itu adalah hak kekayaan intelektual. Jadi hukum e-commerce ini dia mencakup perlindungan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan elektronik. Nah, ini termasuk hak cipta, merek dagang, dan paten, serta langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam e-commerce. Nah, kemudian yang kelima itu adalah perpajakan. E-commerce juga memiliki implikasi pajak. Undang-undang perdagangan elektronik mengatur kewajiban perusahaan untuk memungut dan membayar penjualan atau pajak lainnya, terutama dalam transaksi lintas batas. Kemudian ada yang terakhir adalah persaingan dan anti monopoli. Jadi undang-undang niaga juga mencakup peraturan persaingan dan anti monopoli. Hal ini mengacu pada upaya pencegahan praktik monopoli atau anti persaingan yang merugikan konsumen atau pesaing dalam konteks perdagangan elektronik. Nah, itu adalah tadi hukum-hukum dalam e-commerce. Kemudian masalah etika dan hukum tambahan. Nah, untuk masalahnya tersendiri itu, masalah etikanya itu adalah dari segi perlindungan data pribadi. Yang kedua itu adalah dari segi keamanan transaksi dan security, dan yang ketiga itu adalah penilaian etis terhadap data konsumen, dan yang terakhir itu adalah diskriminasi dan keadilan. Nah, penilaian etis terhadap data konsumen. Maksudnya ini, kita bahas dulu yang perlindungan data pribadi. Nah, masalahnya ini perlindungan data pribadi ini menjadi salah satu isu utama dalam e-commerce. Jadi penanganan yang tidak tepat terhadap data pribadi penggunaan dapat mengakibatkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi. Nah, adapun hukum terkait dengan masalah ini itu banyak negara telah mengadopsi peraturan ketat seperti General Data Protection atau Regulation atau dalam kurung GDPR di Uni Eropa atau California Consumer Privacy Act CCPA di Amerika Serikat untuk melindungi hak privasi konsumen. Itu adalah masalah etika dan hukum tambahan. Saya tidak akan membahasnya lebih mendetail lagi. Saya akan membahas luar-luarannya saja. Nah, ini adalah tadi materi dari bab 4. Sekarang kita lanjut ke materi bab 5-nya. Nah, di bab 5 ini saya membahas tentang etika dan privasi dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, di bab 5 ini terbagi menjadi 4 submateri. Yang pertama adalah etika sistem informasi, yang kedua adalah kode etik pengertian, kelebihan dan kekurangannya, dan yang ketiga adalah kekayaan intelektual dan perlindungannya, dan yang keempat adalah tantangan yang dibawa teknologi informasi terhadap privasi individu. Nah, kita langsung saja ke materi pertama. Nah, untuk materi pertama itu membahas tentang etika sistem informasi. Nah, di etika sistem informasi ini dia melibatkan prinsip-prinsip moral dan pedoman untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat TIK. Nah, kemudian dia ini juga mencakup metode pengumpulan, penyimpanan,
pemrosesan dan distribusi data, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Nah, kemudian dia juga ini berfungsi untuk memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan mengatasi isu seperti privasi data, keamanan informasi, dan hak kekayaan intelektual. Kemudian juga ini memperhatikan aksesibilitas teknologi, keadilan dalam distribusi teknologi, dan dampak sosial dari penggunaannya. Dan yang terakhir dia ini juga organisasi ini juga sering mengembangkan kode etik untuk mengarahkan perilaku profesional terkait etik. Nah, kemudian ada di sini kode etik dari materi ini. Itu di sini saya akan membahas tentang pengertian, kelebihan, dan kekurangannya. Nah, untuk pengertiannya sendiri ini, pengertian ini, kode etik ini merupakan seperangkat prinsip dan pedoman yang dirancang untuk membantu para profesional dalam membuat keputusan etis dalam pekerjaan mereka. Jadi kode etik ini berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam suatu profesi untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam konteks teknologi. Nah, dalam konteks teknologi informasi ini, kode etik ini mencakup aspek seperti privasi data, keamanan informasi, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan hukum. Nah, adapun kelebihan dari kode etik ini, yang pertama adalah dia ini menjaga integritas profesional. Nah, yang kedua ini adalah dia memberikan panduan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, dia memberikan perlindungan kepentingan publik. Yang terakhir, dia adalah meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Nah, sedangkan kekurangannya dia ini interpretasi yang subjektif. Nah, yang kedua ini dia tidak dapat mengatasi semua situasi. Yang ketiga, dia ini mungkin terjadi pelanggaran, dan yang terakhir dia ini biaya implementasinya. Nah, selanjutnya, ini materi selanjutnya itu adalah bagian kekayaan intelektual dan perlindungannya. Nah, dia di sini memiliki definisi. Ya, definisinya itu adalah kreasi pikiran seperti penemuan, karya seni, simbol, nama, dan gambar dalam perdagangan. Nah, untuk jenis-jenis kekayaan intelektual ini ada 4, yaitu hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Nah, sedangkan untuk perlindungan kekayaan intelektual ini, adapun perlindungan kekayaan intelektual ini hak eksklusif untuk memperbanyak atau mendistribusikan dan menampilkan karya hak cipta. Kemudian yang kedua ini hak untuk mencegah orang lain membuat, menggunakan, atau menjual penemuan atau dalam kurung paten. Kemudian yang ketiga ini hak eksklusif untuk menggunakan tanda dagang atau merek dagang, jadi tidak boleh sama dengan merek dagang orang lain. Nah, yang terakhir adalah perlindungan informasi bisnis yang rahasia atau rahasia dagang. Kemudian ada juga pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Nah, di pentingnya perlindungan kekayaan ini adalah untuk mendorong inovasi, menjamin keuntungan finansial, kemudian melindungi investasi, kemudian adalah meningkatkan kompetisi sehat. Seperti itu adalah kekayaan intelektual dan perlindungannya. Nah, kemudian ada pun tantangan yang dibawa teknologi informasi terhadap privasi individu. Nah, yang pertama dia ini adalah pengumpulan data yang luas. Yang kedua adalah pelacakan dan profiling. Yang ketiga adalah kebocoran data dan keamanan. Dan yang keempat adalah keamanan informasi pada perangkat seluler. Yang kelima adalah kontrol pengguna. Yang keenam adalah pengawasan masalah oleh pemerintah. Ketujuh adalah privasi di media sosial, dan yang kedelapan adalah Internet of Things atau IoT. Nah, untuk pengumpulan data yang luas ini, maksudnya dia ini perusahaan dan organisasi kini memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis sejumlah besar data pribadi dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi online, dan perangkat seluler.
Nah, data ini sering digunakan untuk pemasaran personalisasi layanan dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, namun pengumpulan data dalam jumlah besar ini dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi pribadi jika tidak dikelola dengan benar. Jadi, karena itulah pengumpulan data luas ini masuk ke dalam tantangan yang dihadapi atau ya tantangan yang dibawa oleh teknologi informasi. Nah, kemudian adalah pelacakan dan profiling. Nah, teknologi seperti cookies, beacon, dan pelacakan GPS memungkinkan perusahaan melacak aktivitas online dan lokasi fisik individu. Nah, data ini sering digunakan untuk membuat profil rinci mengenai kebiasaan, preferensi, dan perilaku pengguna. Jadi meskipun bermanfaat untuk personalisasi layanan, praktik ini juga menimbulkan kekhawatiran privasi karena individu sering tidak sadar sejauh mana mereka dilacak dan diprofilkan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kebocoran data dan keamanan. Nah, serangan cyber seperti peretasan, phishing, dan malware semakin sering terjadi, menyebabkan kebocoran data pribadi dalam skala besar. Nah, kebocoran ini dapat menimbulkan kerugian finansial, pencurian identitas, dan merusak reputasi. Nah, organisasi sering menghadapi tantangan besar dalam melindungi data pribadi dari ancaman keamanan yang terus berkembang. Nah, yang keempat adalah keamanan informasi pada perangkat seluler. Nah, perangkat seluler ini menyimpan banyak informasi pribadi dan sering terhubung dengan berbagai layanan online. Keamanan perangkat seluler yang lemah dapat menyebabkan akses tidak sah ke data pribadi, mengingat risiko dari aplikasi berbahaya dan jaringan wifi publik yang tidak aman. Nah, kemudian yang kelima adalah kontrol pengguna yang terbatas. Nah, pengguna sering memiliki kontrol yang terbatas atas informasi pribadi mereka setelah data tersebut dikumpulkan oleh perusahaan. Nah, banyak kebijakan privasi yang mereka setelah data tersebut dikumpulkan banyak kebijakan privasi yang rumit dan sulit dipahami, membuat pengguna tidak sepenuhnya sadar bagaimana data mereka digunakan atau dibagikan. Nah, kurangnya transparansi dan pilihan dalam pengolahan data pribadi dapat mengurangi kepercayaan pengguna terhadap layanan digital. Nah, yang keenam ini adalah tantangan terhadap pengawasan massal dan oleh pemerintah. Nah, di beberapa pemerintah ini menggunakan teknologi informasi untuk melakukan pengawasan massal terhadap warga negara mereka. Jadi dia mengumpulkan data komunikasi, aktivitas online, dan lokasi. Meskipun pengawasan ini seringkali ditujukan untuk keamanan nasional, praktik ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pelanggaran privasi dan hak asasi manusia. Nah, yang ketujuh adalah privasi di media sosial. Nah, media sosial ini memungkinkan individu untuk membagikan informasi pribadi secara luas. Namun, informasi yang dibagikan di platform ini seringkali dapat diakses oleh pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna. Selain itu, perubahan kebijakan privasi oleh penyedia platform dapat mempengaruhi kontrol pengguna atas informasi mereka tanpa pemberitahuan yang memadai. Kemudian yang terakhir adalah Internet of Things atau IoT. Nah, perangkat seperti IoT ini seperti perangkat rumah pintar, teknologi rumah pintar, teknologi wearable, dan kendaraan otonom mengumpulkan data dan dalam jumlah besar tentang kehidupan sehari-hari pengguna. Nah, keamanan dan privasi perangkat ini seringkali menjadi masalah karena data yang dikumpulkan dapat diakses atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi ini adalah tadi tantangan-tantangan yang dibawa teknologi informasi terhadap privasi individu. Nah, mungkin ini adalah materi yang bisa saya bawakan mengenai bab 5. Nah, kita lanjut ke bab 6 atau bab terakhirnya. Nah, di bab 6 ini saya membahas tentang menjelajahi masa depan sistem informasi atau membongkar tren masa depan sistem informasi. Nah, di sini ada dua set materi, yaitu tren masa depan sistem informasi. Yang kedua adalah tren masa depan dalam sistem informasi. Nah, kita langsung saja ke materinya. Jadi tren masa depan sistem informasi ini terbagi menjadi 5, yaitu Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML.
Nah, kedua adalah cloud computing, yang ketiga adalah Internet of Things atau IoT, yang keempat adalah blockchain, dan yang kelima adalah cyber security. Nah, untuk AI dan ML atau machine learning itu adalah menjadi bagian penting dari sistem informasi. Kenapa demikian? Karena dalam masa depan AI dan ML akan terus berkembang dan digunakan lebih luas dalam berbagai aplikasi. Jadi seperti analisis data, pengambilan keputusan, dan otomatis proses bisnis. Nah, kemudian adalah cloud computing. Jadi cloud computing telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir. Dalam masa depan, cloud computing akan terus berkembang dan digunakan lebih luas dalam berbagai aplikasi seperti penyimpanan data, pengelolaan data, dan aplikasi bisnis. Kemudian ada Internet of Things atau IoT. Nah, IoT ini telah menjadi bagian penting dari sistem informasi modern. Kenapa demikian? Karena dalam masa depan, IoT akan terus berkembang dan digunakan lebih luas dalam berbagai aplikasi seperti monitoring, pengawasan, dan otomatis proses bisnis. Kemudian ada blockchain. Nah, blockchain ini telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir juga, seperti dengan cloud computing. Nah, blockchain ini di masa depan ini diduga-duga kayaknya akan terus berkembang dan digunakan lebih luas dalam berbagai aplikasi seperti keamanan data, transaksi digital, dan supply chain management. Dan yang terakhir adalah cyber security. Nah, dengan perkembangan teknologi, ancaman keamanan juga meningkat dan dalam masa depan. Jadi sepertinya akan menjadi lebih penting dan digunakan lebih luas dalam berbagai aplikasi seperti proteksi data, deteksi ancaman, dan mitigasi resiko. Nah, ini adalah tadi tren masa depan sistem informasi. Kemudian tren masa depan dalam sistem informasi. Nah, dalam tren masa depan dalam sistem informasi ini membahas 3 poin, yaitu perubahan paradigma, kemudian ada pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir ada pengembangan strategis bisnis. Nah, saya akan membahasnya satu-satu, dimulai dari perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma ini adalah tren masa depan sistem informasi akan mempengaruhi paradigma bisnis dan teknologi. Nah, perubahan ini akan memerlukan adaptasi dan inovasi untuk tetap relevan di masa depan. Nah, kemudian untuk pengembangan sumber daya manusia, tren masa depan sistem informasi akan memerlukan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknologi dan inovasi. Nah, dalam masa depan perlu diprioritaskan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknologi dan inovasi. Karena itu kita akan pengembangan sumber daya manusia ini sangat diduga-duga akan menjadi prioritas utama. Nah, kemudian ada pengembangan strategi bisnis. Nah, tren masa depan sistem informasi akan mempengaruhi strategis bisnis dalam masa depan. Nah, dalam masa depan nanti ini perlu diprioritaskan pengembangan strategis bisnis yang berbasis teknologi dan inovasi. Nah, ini adalah tadi materi di bab 6 mengenai tren masa depan sistem informasi dan tren masa depan dalam sistem informasi. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai materi saya mulai dari bab 1 sampai bab 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.